Hello，大家好，我是陈老师。今天我们要学习语法tata bahasa bab 10. Apa saja itu? Yang pertama ada kalimat imperatif 不要 atau别. Yang kedua, kata preposisi 对. Kita akan bahas satu persatu. 好，我们开始吧。Yang pertama, kalimat imperatif 不要 atau 别. Kalimat ini digunakan untuk melarang melakukan sesuatu atau kita bisa artikan sebagai jangan. Larangan, ya, ini sebuah larangan. Ini bentuknya 不要 atau 别, terus kita tambahkan kata kerjanya, boleh juga kita tambahkan objeknya, baru belakangnya kita tambahkan le. Contoh, 不要 jangan, 玩手机 le. Kalau ada tambahkan le, kita bisa artikan lagi. 不要玩手机了 artinya jangan main HP lagi atau jangan bermain HP lagi. Contoh yang kedua, 别吃药了 别吃药了 jangan minum obat lagi. Oke, ini tata bahasa yang kedua, kata preposisi 对. 对 pada umumnya artinya itu adalah benar atau betul. Yang seperti ada di kosakata kita yang sebelum yang pernah kita pelajari. Namun untuk kali ini dia sedikit berbeda. Artinya itu ada beberapa, yaitu terhadap, dengan, untuk, kepada. Nah, ini semuanya ini sesuai dengan bentuk kalimat kita. Jadi, nanti kita lihat bentuk kalimat kita itu seperti apa, baru kita cocokkan. Apakah kita harus pakai terhadap, apakah kita harus pakai dengan, dan seterusnya. Selain itu, kata preposisi itu juga memiliki 3 kelompok. Terbagi dalam 3 kelompok. Ya, pertama itu ada orang dengan orang. Contohnya nih, guru sangat baik terhadap murid. Nah, jadi orang yang pertama itu guru, terus orang yang kedua murid. Oke, kelompok yang kedua, jenis kelompok yang kedua adalah orang dengan benda. Contohnya gini, murid, itu orang ya, murid, sangat tertarik dengan pelajaran bahasa Tionghoa. Jadi orangnya itu murid, objeknya itu atau bendanya itu adalah pelajaran bahasa Tionghoa. Yang ketiga, benda dengan benda. Contohnya nih, bermain HP terus-terusan itu tidak bagus untuk mata atau tidak baik untuk mata, kesehatan mata. Jadi benda yang pertama adalah bermain HP. Benda kedua atau objek yang kedua adalah kesehatan mata. Nah, ini bentuk kalimatnya. Titik-titik, tue. Ingat, tue itu selalu di urutan kedua. Ya, dalam satu kalimat, tue itu selalu di urutan yang kedua. Titik-titik, tue. Titik-titik, terakhirnya itu adalah keterangannya. Keterangannya itu bisa kata kerja atau bisa juga kata sifat. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Orang dengan orang. Kita lihat langsung contohnya. Mama. Setelah itu kita taruh tue. Setelah itu kita taruh orang yang kedua. Wo. Terakhir baru keterangannya. Hen hao. Mama. Dui wo. Hen hao. Orang yang pertama, mama. Orang yang kedua, wo, saya. Oke, kita mau artikan satu kalimat ini ke bahasa Indonesia. Urutannya mulai dari mana? Mulai dari mama, ibu,
Setelah itu keterangannya, 很好, artinya sangat baik. Setelah itu, 对, kita artikan terhadap. Terakhir baru 我, saya. Mama, 对我很好. Ibu sangat baik terhadap saya. Yang kedua, orang dengan benda. Ta, setelah itu kita tambahkan 对. Ingat, 对 selalu urutan yang kedua. 足球, ini adalah sepak bola, berarti objek. Setelah ini baru kita kasih keterangannya. Apa keterangannya? 很感兴趣. Oke, coba kita baca. 他对足球很感兴趣. Orang itu, 他, objeknya, 足球, sepak bola. Kita artikan ke bahasa Indonesia. Urutannya mulai dari 他, dia. Setelah itu keterangannya. Apa keterangannya? 很感兴趣. Sangat tertarik. Keterangannya itu selalu taruh di akhir kalimat. Ya, sangat tertarik. Setelah itu baru kita artikan 对. Artinya dengan. Ingat, 对 tadi Lause bilang ada beberapa arti, mempunyai beberapa arti. Terhadap, dengan, untuk, kepada. Ya, jadi kita sesuaikan bentuk kalimat kita seperti apa, baru kita ambil mana yang harus kita pakai. Apakah terhadap, dengan, untuk, dan sebagainya. Terakhir baru kita artikan 足球, artinya sepak bola. Namun di kalimat ini Lause tambahkan olahraga. Dia sangat tertarik dengan olahraga sepak bola. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu terdengar lebih enak saja ya, lebih pas, lebih lengkap. Oke, yang ketiga, ini ada benda dengan benda atau objek dengan objek. 玩手机, bermain HP. Setelah itu kita tambahkan 对. Baru benda yang kedua. 眼睛, mata. 不好, tidak baik. Ya, ini ada keterangan. Akhir kalimat ini adalah keterangan. 玩手机对眼睛不好. Nih, benda yang pertama. Ini benda yang kedua. Kita artikan ke kalimat bahasa Indonesia. Keartikan ke bahasa Indonesia. Urutannya mulai dari 玩手机 yang pertama. Bermain HP. Setelah itu keterangannya 不好. Tidak baik. Terus 对 terhadap. Terakhir 眼睛 itu mata. Kesehatan mata. Ya, Lause tambahkan kesehatan karena bentuk kalimat bahasa Indonesia terdengar lebih lengkap saja. Ya. 玩手机对眼睛不好. Bermain HP tidak baik atau tidak bagus terhadap kesehatan mata. Selanjutnya, Lause akan kasih beberapa kalimat. Jadi kalian sambil belajar bersama-sama, kita sambil mengelompokkan manakah dari kalimat yang Lause kasih ini termasuk ke kelompok yang kata preposisi 对. Kata preposisi 对 masih ingat berapa kelompok? Ada 3 ya, jadi kita pilih manakah dari kalimat yang Lause kasih ini termasuk ke masing-masing kelompok. Yang pertama, kita baca 我对中国文化一点都不了解. Kita baca sekali lagi. 我对中国文化一点都不了解. Langsung mau tanya, dari kalimat ini kalimat ini termasuk ke kelompok yang mana satu?
Yang orang dengan orang, atau orang dengan benda, atau benda dengan benda. Oke, jawaban yang benarnya adalah orang dengan benda. Kita lihat. Kita cari huruf tue. Huruf tue sudah dapat. Kalau sudah dapat, kita lihat di sebelah kiri kanan dari huruf tue. Pertama kita lihat dulu sebelah kirinya. Sebelah kiri huruf tue ada huruf wo. Sebelah kanan huruf tue ada huruf Zhongguo Wenhua. Wo artinya saya, berarti itu orang. Zhongguo Wenhua itu artinya budaya Tiongkok. Berarti objek. Nah, jadi orang dengan objek, orang dengan benda. Nah, kita mau artikan satu kalimat ini ke bahasa Indonesia. Mulai dari mana urutannya? Mulai dari wo, saya. Habis itu kita artikan keterangannya. Apa keterangannya? Kita lihat akhir kalimatnya. 一点都不了解. Artinya sedikit pun tidak paham. 一点 itu sedikit. 都 pun. Jadi sedikit pun 不了解 tidak paham atau tidak mengerti. Baru 对 kita artikan terhadap. Terakhir 中国文化 budaya Tiongkok. Dia sangat baik terhadap teman. Dia sangat baik terhadap teman. Kalimat ini termasuk dalam kelompok yang mana? Oke, dia adalah termasuk kelompok orang dengan orang. Dari mana kita tahu? Di sini ada dia dan teman. Berarti orang dengan orang. Nah, kita mau artikan kalimat ini ke bahasa Tionghoa. Dari tadi kan kita artikannya dari bahasa Tionghoa ke bahasa Indonesia. Kali ini langsung mau coba kita artikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Tionghoa. Mulai dari mana urutannya? Tetap urutannya mulai dari yang depan, terdepan. Dia, bahasa Tionghoanya ta. Setelah itu kita tambahkan tue, terhadap tue. Setelah itu baru orang yang kedua, teman, pengyou. Baru keterangannya, sangat baik, 很好, 都很好. 他对朋友都很好. Dia sangat baik terhadap teman atau dia sangat baik terhadap semua teman. Kalimat yang ketiga, kita baca 运动对身体很好. Oke, kalimat ini kira-kira dia termasuk ke kelompok yang mana satu? Dia termasuk ke kelompok yang ketiga. Olahraga, 运动, 身体, tubuh. Jadi objek dengan objek atau benda dengan benda. Nih, 运动, olahraga. Objek yang pertama. 身体, tubuh. Objek yang kedua. Kita mau artikan ke bahasa Indonesia. Mulai dari yang terdepan. 运动, olahraga. Setelah itu kita artikan keterangannya. 很好, sangat baik. 对, untuk. Kali ini kita artikan 对 itu untuk. 身体, kesehatan tubuh. Ya, jadi langsung tambahkan kesehatan. Meskipun 身体 artinya itu tubuh. Namun dalam artikan ke bahasa Indonesia, langsung tambahkan kesehatan. Biar lebih lengkap dalam tata bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita cukup belajar sampai di sini. 今天我们就先学到这里。如果你们有什么不懂的话，还是有什么不明白的话，你们可以问老师。Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti,
kalian bisa tanya ke 老师。好，大家再见，谢谢大家。